Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Smith, ini kata kunci yang disampaikan oleh dokter tadi, ini adalah blokade kemudian diangkat. Tapi dengan situasi saat ini, kita lihat perundingan sampai saat ini juga belum ada hasil mengenai gencatan senjata. Apakah mungkin terwujud, Pak Smith? Terwujud, pasti akan terwujud. Tetapi masalahnya kapan itu terjadi? Israel kayaknya dia mundur tiba-tiba ini dalam perundingan ini karena ada dua peristiwa yang akan terjadi dalam waktu 1 bulan ini yang akan berkontribusi bagi perang Hamas Israel ini, yaitu awal bulan depan ini Agustus ada KTT di New York yang disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi. Okay. Nah, konferensi ini membicarakan mengenai negara Palestina. Nah, itu kemungkinan kan sekarang yang sudah mengakui negara Palestina itu sudah 142 negara, atau 2/3 sudah lebih dari 2/3 anggota PBB. Lalu September itu Prancis akan mengumumkan pengakuan Prancis atas eksistensi negara Palestina. Dan sekarang ini Perdana Menteri Inggris Keir itu dia kemarin itu dikirimin surat oleh 221 anggota parlemen yang menuntut agar dia mengakui negara Palestina. Oke, baik. Nah, dengan demikian, dengan hasil seperti ini, Israel nggak mau buru-buru menandatangani gencatan senjata, apalagi syarat yang diminta Hamas itu sulit dipenuhi, dan Hamas sendiri itu garis merah. Gak bisa, yaitu Hamas harus meletakkan senjata dan keluar dari Gaza. Nah, mustahil itu Hamas akan melakukan. Kalau dia lakukan itu, dia dikutuk oleh semua orang Palestina. Kalau lo yang membuka perang, tapi hasilnya setelah Gaza hancur, setelah kita menderita sedemikian rupa, lalu lu mengakui kekalahan. Jadi untuk itu Hamas nothing to lose dengan posisinya dia. Israel harus keluar dari Gaza dan gencatan senjata permanen harus diberlakukan. Oke, baik. Jadi mungkin saja terwujud, tapi belum tahu pertanyaan ini kapan bisa terwujud. Saya mau ke Dr. Hadiki kalau begitu. Dr. Hadiki, ini kan sudah ada peringatan juga yang disampaikan oleh UNICEF dan juga WHO bahwa stok makanan terapi siap pakai di Gaza Palestina ini akan segera habis. Sebetulnya stok itu tuh bisa bertahan berapa lama kalau berdasarkan pengalaman dokter? Dan jika ini sudah habis, bagaimana kemudian warga Gaza ini bisa bertahan sehari-harinya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan makanan terapeutik itu adalah makanan pengganti ya, makanan pengganti yang memang saat ini disiapkan itu untuk anak-anak, dan satu lagi ada bentuk makanan donasi dalam bentuk biskuit-biskuit yang memang diproduksi oleh UNRWA dan PBB, dan itu disebarkan. Kita sendiri pernah mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu dibagi oleh teman-teman di dalam Gaza. Nah, itu memang dia ya seperti biskuit biasa bisa bertahan 1-2 tahun. Tapi kan yang isunya bukan masalah ketahanannya, tapi jumlahnya. Dan jumlah yang ada sekarang ini artinya kosong sudah di gudang-gudang formal. Gudang-gudang informal yang ada di dalam Gaza juga sepertinya sudah mengeluarkan semua simpanannya, dan masyarakat seperti yang sebelumnya pernah kami lihat dan saksikan dan ceritakan juga dari mereka, bertahan hidup itu dengan merebus rumput-rumputan sebenarnya. Jadi bercandanya mereka itu ketika saya di sana itu, mereka ketika kelaparan begini, kami saingannya sama keledai, kata mereka. Karena keledai rumput yang selama ini dimakan keledai itu yang mereka rebus dan konsumsi.
gitu. Jadi mereka bertahan dengan memakan apa yang ada, salah satunya rumput-rumput tersebut ya. Iya. Oke, saya juga pernah melihat videonya di media sosial di mana ada salah satu warga Gaza yang membagikan bagaimana kemudian mereka menanam sebuah tanaman yang kemudian tumbuh, selai kemudian itu digunakan dan dimakan untuk sehari-hari dan dibagi bersama warga ataupun tetangga lainnya. Jadi memang sesulit itukah kondisi di sana? Yang bercerita ke saya itu adalah sejawat saya, seorang dokter spesialis di dalam Gaza, warga Gaza. Jadi bukan masyarakat ini, mereka kalangan profesional yang juga sudah harus melalui situasi seperti itu, gitu. Itu candaan pertama gitu. Candaan keduanya adalah menunjukkan foto, foto sebelum perang dan foto saat perang. Itu mereka sambil tertawa itu menunjukkannya, karena sebelum perang tuh apa namanya gemuk-gemuk kan gitu ya. Nah, setelah perang sudah kurus-kurus gitu. Itu bercandanya mereka Saya seperti tidak itu. bisa membayangkan dengan adanya bahan-bahan seadanya begitu, tentu tidak akan bisa kenyang untuk sekali makan ya. Lantas bagaimana kemudian warga Palestina bertahan di sana? Ya, untuk bertahan ya memang seperti itu gitu. Dan situasi kelaparan ini kan sebenarnya sudah disuarakan dari mulai Maret gitu ya. Ketika blokade pertama itu dilakukan, itu sudah bisa diprediksi bahwa pasti dalam beberapa minggu ke depan itu sudah terjadi kelaparan. Dan sekarang ini sifatnya masif dan diperberat lagi dengan metode pembagian bantuan kemanusiaan yang tidak berperi kemanusiaan. Oke. Miris sekali ya Pak Smith, kita lihat kondisi di Gaza Palestina tentunya. Tapi ada nggak sih cara terbaik yang bisa dilakukan agar tentunya krisis kelaparan yang terjadi di Gaza Palestina ini bisa berhenti, warga Gaza bisa mendapatkan makanan bergizi tentunya, apa yang bisa dilakukan Pak Smith? Ini cuma ada satu orang yang menentukan, itu Trump, Donald Trump. Sekarang dunia Israel ini sudah jadi negara pariah, dijauhi oleh seluruh negara ini. Bahkan oleh sahabat-sahabat Israel itu. Tapi Donald Trump masih kekeh gitu, tetap ini mendukung Israel atau katakanlah Netanyahu, karena mereka berdua ini memang dekat. Karena kalau dari pihak Israel sendiri itu memang terpecah masyarakatnya. Ada yang itu seperti partai-partai ultra kanan itu yang kepingin bukan saja mengusir Palestina dari seluruh Gaza dan kemudian memasukin warga Yahudi di Gaza. Baik, sehingga masalah terselesaikan dalam pikiran mereka. Jadi, seperti itu. Kuncinya ini adalah di Amerika ya Pak Smith ya. Untuk kita pantau ya bagaimana mudah-mudahan perundingan yang sebelumnya ini sempat sulit terjadi, mudah-mudahan kembali bisa dirundingkan lagi untuk bisa membantu warga Gaza agar gencatan senjata ini bisa terwujud. Terima kasih Pak Smith atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Hadiki, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Mas.